Salam, puji Tuhan, sukacita dan damai sejahtera kiranya ada terus pada saudara. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Ini cerita malaikat yang datang kepada Maria memberitahukan bahwa Maria akan mengandung. Tapi dari dialog itu saya akan skip banyak dan saya akan baca mulai ayat 34 yang firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus bagi Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita ingat, Maria pada masa itu adalah masih seorang gadis berumur sekitar 15-16 tahun, sedang bertunangan dengan Yusuf. Tapi Maria dari keluarga miskin. Dalam pengertian pada masa itu, gadis miskin, masih muda, tidak dianggap, termarginalkan oleh masyarakat. Orang yang tidak dipedulikan oleh masyarakat, orang yang tidak dianggap oleh masyarakat karena dari kalangan miskin. Tapi yang menariknya, tidak jadi soal latar belakangnya siapa, tidak jadi soal latar belakangnya apa. Tuhan kalau ingin memakai seseorang, dia akan memakai seseorang untuk menjadi berkat. Di sini dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Nah, yang paling penting adalah Maria berani tidak mengambil keputusan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dalam konteks bacaan kita, Maria berani sampai dia akhirnya berkata, jadilah sesuai dengan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin menerima berkat dari Tuhan, harus berani mengambil keputusan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Maria memberanikan diri mengambil keputusan walaupun hal itu mungkin mustahil, walaupun hal itu tidak mungkin, dan lagi ke depannya dia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Cercaan masyarakat, pengucilan, penghinaan dan lain sebagainya karena dia mengandung sementara dia belum bersuami. Walaupun sudah bertunangan, keputusan Maria akan dibarengi dengan kesulitan-kesulitan di depan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak jadi soal siapa latar belakang kita, tidak jadi soal apa latar belakang kita. Kalau Tuhan ingin memakai kita, dia akan memakai kita. Tidak perlu saudara keturunan orang kudus, saudara keturunan nabi kah, saudara keturunan pengusaha kah, saudara keturunan siapapun, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan ingin melihat adalah kesediaan saudara. Saudara ingin dipakai atau tidak? Tuhan ingin memperalat saudara nggak untuk kemuliaannya, untuk keselamatan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita berani mengambil keputusan saya mau, dan kita sadari keputusan itu akan dibarengi dengan risiko-risiko yang ada, Tuhan akan memakai kita dengan sangat luar biasa. Maria menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Melalui rahimnya, Tuhan datang ke dalam dunia. Wanita miskin, masih muda yang tidak dianggap oleh masyarakat, tapi Tuhan mau memakainya dan menjadi sarana kemuliaan bagi dunia ini. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, di Advent seperti ini, masa-masa penantian seperti ini, mari kita kembali merenungkan bersama-sama. Saya punya kerelaan gak untuk dipakai Tuhan? Saya mau gak menjadi berkat? Saya mau gak hidup saya ini diperalat oleh Tuhan? Sehingga ada banyak orang melihat kasih anugerah Tuhan di dalam melalui kehidupan saya. Walaupun itu tidak mudah, resiko apapun ada di hadapan saya, berani nggak kita mengambil keputusan itu? Biarlah renungan pada masa-masa Advent seperti ini mengingatkan kita kembali, kita ini hanya hamba Tuhan. Kita ini hanya alat di tangan Tuhan yang mau Tuhan pakai. Dan kita berani mengambil keputusan, mau dipakai Tuhan apapun resikonya. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar dari Maria pada saat ini dan kami rindu Tuhan. Tuhan pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan, karena kami hanya alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami sehingga kami mampu menghadapi segala sesuatu yang akan kami hadapi di depan.
Demi anugerah dan kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.